Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang kedua dalam bulan Shofar adalah fa. Fa-nya diartikan dengan fana. Ini pelajaran buat kita semua. Dalam bertorekot ini kita harus fana. Fana itu adalah hancur. Fana itu adalah sirna. Fana itu adalah ekstasi. Ini guru kita ngasih pelajaran buat kita semua, para murid. Bahwa seseorang murid datang kepada guru mursyid itu harus fana. Tidak punya apa-apa. Tidak punya ilmu apa-apa. Tidak punya jabatan apa-apa. Semuanya diserahkan pasrah kepada guru mursyid. Ini fana. Jadi kalau ada orang datang kepada guru mursyid masih merasa punya ini, nggak bakal jadi. Masih ilmunya masih dibawa, jabatannya masih dibawa. Saya ini, alhamdulillah, ini saya begini, saya punya ini. Nggak bakal bisa. Ya. Untuk fana kepada Allah, pintu gerbangnya adalah guru mursyid. Ya. Guru mursyid nggak bisa langsung, kita nggak ada bimbingan guru. Nah, maka dalam kitab Fadailus Syuhur diterangkan, Habirruhil amin yakunul fana'u fi syekh alladzi bihi yakunul fana'u fillah. Jadi fana fi syekh ini adalah pintu gerbang menuju fana kepada Allah. Jadi kalau kita pengen fana kepada Allah, pintu gerbangnya adalah guru mursyid. Nah, kita pasrah mau diapain aja. Ya, maka kita datang kepada guru mursyid, yang pertama kali kita dilakukan oleh guru kepada kita adalah ditalkin. Ditalkin, ditanamkan zikir, dimasukkan cahaya zikir dalam diri kita. Kita disuruh zikir, jahar 165 minimal, lebih banyak lebih bagus. Nah, kalau seorang murid yang fana, maka semua ilmu-ilmu wiridan-wiridan yang dulu dia laksanakan, begitu masuk pintu gerbang fana, fana fisyah jadinya, maka lepas semuanya. Semuanya amalan-amalan yang dulu itu kita lepas. Kita pasrah, kita amalkan apa yang diamalkan oleh guru kita. Nah, maka zikirnya beda. Ada gerakannya, ada ininya beda. Emang beda. Ada yang jalannya juga beda. Namanya juga torekoh. Torekoh itu kan jalan khusus. Kalau syariat jalan umum. Jadi yang dulu kita subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tidak memandang, melihat itu nggak bagus, bagus tetap. Tapi setelah kita masuk, setelah kita ngikut kepada guru mursyid, maka semua amalan-amalan yang lain minggir. Yang kita amalkan adalah yang dari Syekh Mursyid. Nah, nggak ada lagi. Ya Alhamdulillah kita mengikuti bimbingan guru kita. Masih suka ada yang nanya, gimana tuh kita biasa imamin di umum. Ya kalau kita langsung zikir kita mereka pada ini. Jadi gimana? Boleh nggak umum dulu baru khusus? Oh nggak bisa. Ya, kalau begitu nggak usah jadi imam. Ya, nggak jadi imam. Jadi makmum. Jadi makmum juga nggak boleh. Karena kan guru kita tegas. Jangan makmum kepada orang yang belum ditalkin. Kita makmum sama abah aja. Ikut kepada abah. Pada hakikatnya, ikhwan tidak ada sholat yang sendiri. Tapi berjamaah dengan guru mursyid. Ya. Jadi kita nggak boleh. Ya kalau yang lain yang sekarang ini nggak ikut guru kita, yang dulu bareng-bareng sama kita dulu di Suryalaya, yang nggak mau ikut ke Abah Awas, sekarang udah acak-acakan. Amalannya dicampur-campur, amalannya ditambah-tambahin, amalannya ya
gitu, ngacak-ngacak. Nah, di ramuan yang dari dulu apa ano itu diracik sendiri, ditambahin sendiri, ada yang dikurangi sendiri, ngaco jadinya. Kan lagi sudah apa ano. Lah kita alhamdulillah kita fana kepada guru kita, ditalkin, kemudian diajarkan zikir. Yang sekarang ini juga beda kan zikirnya. Nah, zikirnya beda. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan kita zikir kepada selain yang diberikan oleh guru kita. Ya, ngikut aja. Ngikut apa? Tanggalkan semua ilmu-ilmu yang pernah kita miliki dulu. Tanggalkan amalan-amalan yang dulu kita dapatkan dari ini, dari itu. Ini adalah yang terbaik. Zikir yang terbaik. Afdalul zikri alnahu la ilaha illallah. Afdalul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sekarang kita udah dikasih yang terbaik. Dikasih guru yang terbaik. Dikasih amalan yang terbaik. Ya, kita tinggal ngikut aja. Tinggal ngikut. Ini namanya fana. Nah kalau kita masih ego, kita masih ada. Mempertahankan amalan-amalan yang dulu. Ya, kan apalagi kita mencampur-campur. Nggak bakal bisa kita sampai kepada Allah. Nggak bisa. Nggak bakal bisa kita fana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk fana fillah, pelajaran yang kedua ini ya kita pasrah. Ngikut guru aja udah zikirnya. Segala sesuatunya ikut guru. Ya, kita punya permasalahan. Ya, dalam kehidupan ini adalah kita banyak permasalahan. Dalam bahasa yang lain ini musuh kehidupan. Apa musuh kehidupan? Malas ibadah, dagang rugi, utang banyak, karir mandek. Itu adalah musuh kehidupan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Lewati dengan dua zikir yang sudah ditalkinkan oleh guru kita. Dari dulu juga semuanya adalah kembalinya kepada zikir. Solusinya adalah zikir. Ya. Banyak di zaman Abanom juga. Orang datang, wah usaha saya bangkrut, wah ini. Zikir yang banyak. Wah rumah tangga saya gini, gini, gini. Zikir yang banyak. Wah uh, bisnis saya, karir saya mandek, wah zikir yang banyak. Wah anak saya nakal, wah zikir yang banyak. Semuanya adalah solusinya zikir. Jadi yang kira-kira yang kita ini dianggap kita nggak enak, karir hancur, ya dagang rugi, utang di mana-mana. Nah, nggak kayak orang Padang. Kalau orang Padang laris manis Tanjung Kipul. Kata orang Padang kan dulu, laris manis Tanjung Kipul, dagangan habis duit ngumpul. Ya mending. Nah, kalau begitu enak. Lah kalau laris manis Tanjung Kipul, dagangan habis duit nggak ngumpul, gimana? Ini musuh, musuh kehidupan. Lawan, lewati semua itu dengan dua zikir yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid kita. Zikir. Makanya apa? Yang kebutuhannya banyak, jangan 1565, tapi 561. Zikir lebih banyak lagi, berapa? 1681, 2025. Nah, ini dalam rangka apa? Ngimbangin. Ngimbangin kalau keperluannya banyak, kalau hajatnya banyak, diimbangin dengan zikir juga yang banyak. Itu solusi dari guru kita. Nah, dari guru kita. Ya kadang-kadang kitanya yang curang. Kebutuhannya banyak, problemnya banyak, hajatnya besar, tapi zikirnya nggak mau dibanyakin. Ini curang namanya. Nggak imbang. Ya. Jadi makanya fana fisik ini adalah talqin. Fisyah ini talqin, amalkan yang sudah diamalkan oleh guru kita. Jangan pernah ngamalin segala sesuatu, amalan apapun
yang tidak dicontohkan, yang tidak diperintahkan oleh guru kita. Ini kunci. Pokoknya kuncinya kita fana ini ya pasrah kepada guru. Mau diapain, mau ditaruh di posisi mana, ya. Nah kita kan macam-macam. Guru lebih tahu loh ini loh MC aja, ini loh tanbih aja, ini tawasul aja, ini suruh ceramah. Semuanya sudah diatur oleh guru kita dalam posisi masing-masing. Ya. Maka jangan diprotes, jangan dikomplain. Udah ikut aja. Itu namanya fana. Ya. Kita nggak boleh. Ya. Jadi dalam manakib itu kalau kita pasrah kepada guru kita, ya prinsipnya jangan nolak, jangan minta. Jangan nolak. Kalau disuruh baca tanbih, jangan nolak. Jangan nawar. Saya apa tanbih? Tawasul aja deh. Ini. Nggak boleh. Nih. Atau datang ke tempat manakib. Langsung minta. Saya ceramah ya. Awas ya. Kalau bukan saya ceramahnya saya. Kalau bukan ceramah. Kalau nggak ceramah saya nggak mau. Nggak boleh. Semua sudah diatur oleh guru mursyid kita. Ya. Sekali lagi kita kan sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita ini ibarat wayang. Semuanya digerakkan oleh dalam. Ya. Tidak ada komplain, tidak ada protes. Kalau seorang murid yang akan bahagia, murid yang akan fana fillah, pasti murid itu akan fana fisyah. Ikut instruksi guru, ikut bimbingan guru, ikut apa yang dimaui oleh guru, ngikut saja. Mudah-mudahan kita semua ya, dimampukan oleh Allah. Kita bisa fana kepada Syekh. Karena fi Syekh adalah pintu gerbang menuju fana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam kurang lebihnya maaf. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.